Halo, saya Dr. Ayu Widya. Saat ini saya bekerja sebagai seorang dokter estetik di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. Dulu waktu SD, cita-cita saya tuh cuma pengen jadi dokter. Niatnya untuk membantu orang lain, menyelamatkan kehidupan orang lain. Tetapi waktu saya koas, itu saya pengen menjadi dokter spesialis obgyn, ginekologi. Hanya saja karena waktu dokter muda saya sudah berkeluarga dan mempunyai seorang putra, saya berpikir bahwa seorang perempuan tidak hanya karir, tetapi dia harus bertanggung jawab pada keluarganya. Jadi saya memutuskan untuk mengambil spesialistik estetik, di mana yang bersifat tidak urgensi dan saya bisa mengatur waktu luang saya bersama keluarga. Menjadi dokter estetik itu dia butuh seni dan mempunyai komitmen bahwa estetik dijadikan suatu bisnis, tapi lebih menggemari, mencintai pekerjaannya. Saat seorang dokter estetik mencintai terhadap pekerjaannya, hal yang diutamakan adalah bagaimana pasien merasa puas, bagaimana seorang pasien bisa terlihat jauh lebih baik tanpa terlihat over dari contouring wajahnya, tidak terlihat terlalu berlebihan namun tampak proporsional. Kenapa saya bilang sebagai seorang dokter estetik harus butuh seni dan mencintai pekerjaannya? Karena kita tahu bahwa pasien adalah guru kita. Dari pasienlah saya mendapat pengalaman, dari pasien saya juga dapatkan banyak hal tentang bagaimana kita menginovasi segala sesuatunya yang nantinya juga bisa berdampak pada kemajuan dari estetik dermatologi. Sangat jauh berbeda. Saat ini saya melihat prospek dokter-dokter estetik dermatologi, mereka mau belajar lebih, ya, tidak hanya di nasional atau di Indonesia, mereka bahkan jauh-jauh ke luar negeri untuk upgrade ilmunya, untuk mengetahui lebih dalam bagaimana anatomi manusia sebenarnya, bahan apa yang memang boleh digunakan untuk kesehatan manusia, dan bagaimana cara menginovasi sehingga terbentuk sesuatu yang memang bermanfaat untuk kulit atau ilmu dermatologi dan estetik dari contouring wajah pasien. Menurut saya seperti itu. Paling seru itu saat kita mengikuti sekolah dermatologi estetik surgery, karena di situ lengkap permasalahan wajah, anatominya, kemudian bagaimana kita menggunakan botox, filler, thread lip, dan kita mengetahui bagaimana secara langsung proses surgery atau bedah plastik, yaitu thread lifting atau pengencangan pada wajah serta pembentukan hidung, yaitu rhinoplasty secara langsung. Jadi kalau di luar negeri semua ilmu itu tuh ada batasannya. Jadi mereka tahu mana batasan dokter surgery, mana batasan dokter estetik. Dari sini kita paham bahwa dermatologi, estetik dan surgery menurut saya adalah suatu kesatuan, di mana dia yang nantinya akan membentuk suatu aging proses. Sehingga pada dasarnya ilmu-ilmu ini berpengaruh pada anti-aging yang nantinya bermanfaat bagi para pasien. Pertama kali saya belajar dermatologi estetik itu di Korea Selatan, kemudian saya menempuh master anti-aging medicine estetik itu di Singapura, kemudian saya melanjutkan ke Paris untuk mendalami kadaverisasi atau anatomi kadaver, ya, secara langsung. Dan saya mempelajari tentang stem cell, itu ada dua, yaitu di Jerman dan di Jepang. Inovasi yang kita ciptakan tentu saja berdasarkan jurnal. Jadi di luar negeri itu penelitian mereka itu lebih maju. Yang saya ambil bukan produknya secara langsung, tapi apa isi di dalam produk tersebut. Yang nantinya kita ambil dari produk-produk Indonesia yang memang sudah berskalisasi atau sudah di-approve oleh BPOM. Inti dari kita menciptakan inovasi adalah mempelajari
apa yang memang penting, apa kandungan, karena setiap brand itu berbeda. Kita harus membawa itu ke Indonesia, bukan produknya langsung tetapi apa bahannya yang kita akan cari di Indonesia yang sudah ber-BPOM. Itulah kita lihat dan kita teliti dulu sebelum kita memang pasarkan pada pasien secara langsung. Bagaimana side efeknya, apa pengaruhnya, bagaimana efektivitasnya kepada pasien dan bertahan berapa lama. Pemimpin itu bukan pembosi. Menurut saya, pemimpin adalah memperlakukan semua karyawannya layaknya keluarga. Bukan penyuruh. Pemimpin adalah bagaimana seorang yang bisa membina sehingga seorang pemimpin bisa disegani dan dicontoh oleh para stafnya. Itu menurut saya sebagai seorang leader atau pemimpin. Mereka hobi melihat mamanya ya. Jadi mungkin karena saya seorang diri sebagai seorang perempuan di tengah-tengah 6 laki-laki saya, mereka support saya menjadi cover majalah, salah satunya adalah High End, dan beberapa kali juga saya mengisi acara mereka seperti bangga gitu. Oh, mama ada ya di cover majalah, mama ada ya di televisi. Jadi mereka tahu, mereka paham dengan itu, mereka bangga. Saat saya di klinik pun mereka selalu saya ajak. Jadi dengan cara seperti itu anak saya tahu pekerjaan ini saya cintai. Bagaimana cara saya membagi waktunya, saat saya ada jam istirahat, saya selalu menyempatkan diri untuk di rumah. Kemudian saat ada pasien, saya akan di on call untuk lanjut konsultasi pasien dan tindakan pasien. Saat setelah selesai praktek, saya selalu menyempatkan diri untuk makan bersama keluarga saya. Itu wajib hukumnya. Ada dua sosok yang sangat saya kagumi dan saya belajar itu semua dari mereka. Saya belajar bekerja keras, saya belajar menjadi seorang leader adalah dari ayah saya. Beliau yang mengajarkan saya bagaimana kita bekerja keras, pantang menyerah dan bisa mencapai suatu titik yaitu kesuksesan. Saya belajar selalu ada untuk keluarga saya adalah dari mama saya. Karena menurut saya hal yang selalu saya rindukan dari ibu adalah masakan. Dan saya ingin anak saya pada saat saya tidak ada, mereka juga kangen dengan apa yang saya masak. Jadi dua sosok itu adalah meskipun mereka berpisah, tapi mereka menginspirasi saya sampai di titik ini. Pembelajaran dari titik ini itu bukan berkaitan dengan kesuksesan, tapi bagaimana kita yang bukan anak siapa-siapa, bagi anak-anak Indonesia pun jangan pernah takut untuk bermimpi menurut saya. Karena mimpi itu punya siapa saja. Itu yang ingin saya contohkan kepada anak saya. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun yang terjadi pada kita, proses untuk bermimpi dan mewujudkan mimpi itu adalah skenario terindah dari Allah.